Negara Rusia dan Ukraina saat ini sedang berperang. Masing-masing berusaha saling menghancurkan. Peperangan ini dilatar belakangi oleh akumulasi berbagai macam konflik. Dan dampaknya tidak hanya pada negara yang berperang, tetapi juga berdampak pada warga dunia secara luas. Memangnya konflik apa sih yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina? Yuk kita pelajari bersama. Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Virus corona masih ada loh, jangan kendor. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi konflik sosial bersama Pak Fahrudin Sudjarwo. Apa sih konflik sosial itu? Apa saja faktor penyebabnya? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Sebelum mulai belajar, kita pretest dulu ya. Silakan scan QR code di samping, atau kalian bisa juga klik linknya pada kolom deskripsi di bawah. Ada game pembelajaran yang bisa kalian mainkan. Game ini menguji pengetahuan awal kalian sebelum mempelajari materi kali ini. Jika sudah selesai, yuk kita mulai. Masyarakat itu kompleks, banyak sekali perbedaannya. Beda jenis kelamin, beda fisik, beda agama, beda bahasa, beda kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang bisa memicu terjadinya konflik. Secara sederhana, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik secara individu ataupun kelompok. Menurut Lewis Kuzer, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Lewis Kuzer menilai bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Konflik di masyarakat tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan ada faktor penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik seperti perbedaan individu, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Perbedaan jenis kelamin, warna kulit, atau perbedaan fisik. Nah, ragam diferensiasi ini bisa menyebabkan terjadinya konflik. Yang putih meledek yang hitam, yang gemuk ngebully yang kurus, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan budaya. Budaya masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, sangat plural. Ada budaya masyarakat Jawa yang normatif, atau budaya masyarakat Batak yang frontal. Perbedaan budaya ini bisa menyebabkan terjadinya konflik kalau minim toleransi dan sikap saling memahami. Dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Kalian masih ingat kan bentrokan antara driver ojek online dengan ojek pangkalan gara-gara rebutan penumpang? Nah, itu salah satu contoh terjadinya konflik gara-gara perbedaan kepentingan. Masing-masing punya kepentingannya dan bersinggungan satu sama lain. Sahabat belajar, masalah bisa dicari jalan keluarnya. Demikian juga dengan konflik. Resolusi konflik merupakan suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah oleh diri mereka sendiri atau melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama,
dengan cara musyawarah. Dengan cara ini, pihak yang berkonflik saling menghargai dan memahami dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kedua, dengan cara mediasi. Cara ini memerlukan orang ketiga. Maksudnya pihak ketiga yang diharapkan bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, dengan cara arbitrase. Mirip seperti mediasi, sama-sama melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Bedanya, arbitrase ini sifatnya memaksa. Keputusan mediator harus dipatuhi dan ditaati oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir adalah adjudikasi. Jika penyelesaian konflik mentok tidak menemukan titik temu, maka jalan terakhir yang bisa ditempuh melalui jalur hukum. Penyelesaian konflik diselesaikan melalui pengadilan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang terbukti bersalah. Sahabat belajar, demikian pembelajaran sosiologi kali ini. Sebelum diakhiri, kita review dulu ya. Jadi konflik sosial itu bisa diartikan sebagai pertentangan antar individu atau antar kelompok. Penyebabnya pun beragam, seperti perbedaan individu, perbedaan budaya, atau perbedaan kepentingan. Nah, untuk menyelesaikan konflik bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase, atau dengan cara adjudikasi. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari bermanfaat. Kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran penting dari ragam konflik yang dialami. Oh iya, untuk menguji kemampuan dalam memahami materi konflik sosial yang sudah kita pelajari, silakan selesaikan post-test berikut. KKM-nya 80. Pastikan kalian mencapai KKM ya. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.